ulama, bakti birrul walidain itu punya syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, mendahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan siapapun di muka bumi ini. Kau mau bakti, syaratnya apa? Dahulukan ridhonya orang tua ketimbang keridhaan ibumu. Dahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan istrimu, anakmu, bosmu, atau siapapun yang ada di muka bumi ini. Kalau kau masih mendahulukan ridhonya orang lain, berarti kau belum birrul walidain. Mendahulukan ridho kedua orang tua ketimbang keridhaan istri, anak, sahabat, famili, kerabat, atau siapapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian syarat yang kedua agar kau bisa birrul walidain adalah taat sama orang tua. Taat sama perintahnya, kecuali perintahnya mengandung unsur maksiat, kau nggak wajib ngikuti, nggak boleh ngikuti. Tapi bukan berarti kalau orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat maksiat, kau tidak mau melakukannya, terus kau dibolehkan untuk mutus tali silaturahmi, kurang ajar, nggak pakai adab. Tidak. Tetap walaupun orang tuamu kafir sekalipun, tidak seagama, kau tetap diperintahkan untuk bakti, bantu mereka, khidmah kepada mereka, dan tidak boleh kurang ajar kepada mereka. Ini ajaran Islam. Anak yang orang tuanya tidak seagama, anak gak boleh mutus tali silaturahmi. Anak tetap harus berbakti dengan melayani orang tuanya, bikin orang tuanya bahagia. Lah bagaimana kalau orang tuanya muslim, orang tuanya mukmin? Bahkan manusia itu kalau sholat sunnah dipanggil sama ibunya disuruh batalkan. Kalau sholat wajib dipanggil sama orang tuanya, percepat sholatnya. Ini saking hebatnya orang tua. Kau sholat wajib, sholat fardu, orang tuamu manggil, percepat sholatnya. Kalau kau sedang sholat sunnah dipanggil orang tuamu, batalkan sholatmu. Sebagaimana riwayat yang disebutkan tentang Juraij yang ketika sholat dipanggil sama ibunya bingung. Saya jawab ibu saya apa saya lanjutkan sholat sunnah saya? Akhirnya dia milih sholat. Karena ibunya jengkel, gak ridho, disumpahin sama ibunya dan sumpahnya terjadi. Maka jangan sampai kita nggak taat sama orang tua. Apa yang diperintahkan lakukan, yang dilarang jauhi, kecuali perintahnya mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, syaratnya birrul walidain apa? Wabil walidaini ihsana. Kata para ulama, ihsan itu adalah di atas kewajiban. Kalau kau cuma melaksanakan kewajibanmu sesuai dengan hudud batasannya, kau belum berbuat ihsan. Tapi ihsan fauqal wajibat. Anak yang nafkahin orang tuanya belum ihsan, dia jalankan kewajibannya, namanya anak ya harus nafkahin orang tuanya. Tapi ihsan memberikan yang lebih daripada kewajibanmu menjadi seorang anak. Jadi orang itu diperintahkan untuk apa? Mengamati orang tuanya. Supaya apa? Bisa memberikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya sebelum orang tuanya ngucap, sebelum orang tuanya minta. Dia tahu orang tuanya kepingin anaknya seperti apa, maka dia lakukan. Jadi memberikan sesuatu yang lebih daripada kewajibannya, bukan hanya berhenti pada ngasih makan, ngasih minum, atau ngantorkan orang tua dan lain sebagainya. Abdullah ibnu Mas'ud ini diriwayatkan ibunya malam-malam pernah minta minum. Ibunya haus, nak Abdullah ambilkan ibu minum. Jangan dikira ngambilkan minum buat orang tua di zaman 1400 tahun yang lalu sama dengan zaman kita. Zaman kita kalau kita butuh minum di rumah, buka kamar, dapetin kulkas, dapetin dispenser. Orang dulu cari minum keluar, jalan. Apalagi di waktu malam, ngantuk, capek, seharian dia bekerja. Ibunya malam minta minum, nak ambilkan minum. Keluar Abdullah ibnu Mas'ud, cari air. Kemudian kembali ke rumahnya, sampai di rumah ibunya, di kamar ibunya dia dapetin ibunya sudah tidur. Gak terus dia letakkan gelasnya di sebelah ibunya, tapi gelas itu dipegang, ditunggu sama Ibnu Mas'ud sampai ibunya bangun dari tidur. Kenapa? Karena ingin jadi ihsan. Kalau ibunya minta minum, saya kasihkan airnya, selesai, itu kewajiban. Tapi supaya ihsan harus lebih daripada kewajiban. Ditunggu ibunya sampai bangun, dia berdiri, ketika ibunya bangun baru diberikan minumnya. Nah ini baktinya orang-orang yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad